Ini sudah punya pacar, pasangan atau seperti apa sih Mas Rory? Atau sedang mencari orang ganteng seperti itu? Pasti lah ya. Sebenarnya sudah ada, cuman berarti harus ada harganya. Siapa tahu nanti Mas Blank kan punya harga kayak Mas Rory. Harus. Karena itu adalah buah perjuangan kita. kalau siang hari ibu telepon dan misalnya ketika pacar juga sedang telepon gitu, saya pasti akan oke, tunggu sebentar ya, nanti aku akan calling balik. Karena biasa Poro konco, ojo lali nonton The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi. Anda dapat ilmu, Anda dapat pencerahan, dan juga Anda dapat refreshment juga. Oke? Jangan lupa subscribe dan juga like The Blangkon TV. Nah, poros dulur. Tadi kita udah sinau bareng nih sama Mas Rory Asari yang sangat ganteng ya. Sekarang saya akan bertanya sama Mas Rory di segmen Guyon Waton. Mas Rory, ada beberapa pertanyaan Mas Rory harus menjawab. Boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya, dan ada alasannya. Pertama Mas Rory, ini berhubungan dengan berita dulu. Oke. Mas Rory itu lebih senang untuk membawakan talk show atau berita sih sebenarnya? Talk show. Alasannya apa? Karena bisa lebih hidup, terus kita juga pasti lebih banyak belajar dengan talk show itu karena kita riset, terus kita bertanya, dan prinsipnya saya suka ketemu dengan banyak orang, kenal dan punya relasi. Jadi dengan talk show kita bisa menggapai itu. Nah, tuh talk show. Memang sering dilihat di layar talk show ya, tajam, tegas dan galak. Mas Rory selanjutnya, kalau suruh memilih ada kerjaan dalam satu waktu, ketika itu off air dan on air, Mas Rory memilih yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Why? On air itu berarti kita punya platform dan punya pengaruh untuk misalnya memperjuangkan suatu kebijakan atau ngebahas suatu isu yang penting buat publik. Kalau off air itu lebih ke penghasilannya. Nah, jelas tuh saudara-saudara. Penghasilan. Nah, penghasilan penting itu, penting banget. Benar kata Mas Rory. Selanjutnya soal penghasilan. Nah, harus jawab Mas Rory. Mas Rory menargetkan nggak sih dalam acara off air itu menariskan sesuatu hal atau berdasarkan acara yang berhubungan dengan mungkin ada teman atau seperti apa? Justru rate itu penting, Mas. Gitu. Rate itu penting untuk kita deliver sesuatu dengan baik, kita persiapan begitu dengan matang, dan misalnya pihak yang meng-hire kita puas, ya harus ada rate-nya tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya biasa temen dan atau relasi yang udah dekat gitu, ya pasti ada harga khusus pengecualian gitu. Cuman kalau untuk yang profesional benar-benar ada rate-nya gitu. Tuh, berarti harus ada harganya. Siapa tahu nanti Mas Blank kan punya harga kayak Mas. Harus. Karena itu adalah buah perjuangan kita, ya kan? Keren saudara-saudara. Jadi teman-teman yang pengen jadi presenter, nanti kalau sudah terkenal harus punya harga tuh. Jelas itu. Mas Rory selanjutnya. Mas Rory itu di netizen banyak jadi perbincangan di media, masa media online. Ada beberapa kriteria lah. Mas Rory itu sering disebut presenter ganteng di Indonesia dan juga presenter cerdas. Mas Rory lebih milih yang mana? Lebih seneng yang mana? Yang cerdas. Cerdas. Karena ganteng, orang ganteng banyak, Mas Ren. Cuman yang cerdas itu kita harus earn, kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan itu dengan belajar, dengan disiplin dan lain sebagainya. Kalau ganteng given, dan ganteng akan luntur. Tapi kalau cerdas akan semakin tajam. Gitu. Seperti programnya Mas Rory, semakin tajam. Tajam mendalam. Selanjutnya Mas Rory. Mas Rory ini kan banyak juga teman ya, pergaulan dan juga relasi-relasi beliau. Mas Rory lebih memilih untuk dikagumi atau mengagumi sih Mas Rory? Mengagumi. Dikagumi itu berarti ya udah kita saat ini. Tapi kalau mengagumi itu memaksa kita untuk terus belajar gitu. Saya lebih suka mengagumi orang dan mencontoh yang baik dari orang itu sehingga saya bisa belajar. Kalau dikagumi itu menurut saya adalah akibat, Mas. Akibat dari kita kerja keras, akibat dari kita misalnya perform dengan baik. Tapi kalau mengagumi itu kita terus belajar. Gitu. Nah, terkait dengan dikagumi dan mengagumi, pasti Mas Rory juga banyak sekali yang bertanya lah. Agak sedikit rahasia saudara-saudara. Mas Rory lebih senang untuk dicintai atau mencintai itu?
Dua-duanya sih. Kalau nggak dicintai tepuk sebelah tangan dong Mas Ferdi, ya kan? Jadi dua-duanya harus. Nah, kalau dua-duanya ini sebenarnya Mas Rory ini sudah punya pasangan atau seperti apa sih Mas Rory? Atau sedang mencari orang ganteng seperti itu? Pastilah ya. Sebenarnya sudah ada, cuman ya kita masih mengeksplor kemungkinan-kemungkinan gitu. Berarti sudah ada nih Mas Rory ya? Sudah ada. Wih, tahu Mas Rory. Jadi para netizen jangan patah hati ya. Kan janur kuning belum melengkung. Melengkung, kalau orang Jawa janur kuning belum melengkung masih aman lah. Nah, berkaitan dengan karena sudah punya dan terpetik pasangan, ada yang bertanya juga Mas Rory. Ketika ada dua pilihan, Mas Rory memilih ketika orang tua bertanya kapan nikah, atau memilih sang kekasih bilang, ayo nikahi aku kapan gitu. Nggak dua-duanya deh. Itu pressure. Menurut saya pernikahan harus datang dari diri sendiri, bukan karena desakan orang tua dan bukan karena desakan pasangan. Dan saya memastikan pasangan yang saya pilih pun juga take it easy, nggak yang kapan akan dinikahin. Karena kami berdua percaya bahwa pernikahan itu adalah suatu institusi atau suatu ikatan yang sakral dan bisa jadi sebenarnya hanya formalitas. Tapi kami melihat sebenarnya dengan ketika pas kami bersama, kami bisa sharing, kami bisa saling mengisi, melengkapi, bisa saling belajar dan saling memecut untuk jadi maju dan orang yang lebih baik. Itu sih esensinya gitu. Jadi itu bukan target. Betul. Gitu. Jadi ada pilihan-pilihan ya Mas Rory ya. Betul. Nah, saya bertanya lagi nih Mas Rory. Ini ternyata lebih dari 5 saudara-saudara. Iya, ini. Mas Rory, ketika suatu saat ada dua telepon dari Mas Rory berbunyi, yang satu dari kekasih, yang satu dari bunda. Siapa yang diangkat duluan? Kebetulan handphone saya satu aja. Salah tuh. Tapi yang jelas gini, saya nggak melihat siapa itu hanya sebagai faktor penentu, tapi saya melihat konteksnya, Mas. Kalau misalnya tengah malam ataupun misalnya di waktu yang tidak terduga ibu telepon, pasti ibu yang akan diutamakan. Cuman kalau misalnya pagi hari atau siang hari ibu telepon dan misalnya ketika pacar juga sedang telepon gitu, saya pasti akan oke, tunggu sebentar ya, nanti aku akan calling balik. Karena biasanya saya tahu banget ibu saya, ketika dia mau menelpon dia biasanya ngabarin dulu. Gitu. Kalau misalnya dia nggak ngabarin dulu, berarti ada sesuatu yang urgent. Nah, saya akan bilang sama pacar, sebentar, ini mama telepon, aku harus ngangkat dulu. Gitu. Kalau nggak terlalu urgent, mama akan ngabarin dulu. Itu sih. Ketahuan nih Mas Rory kedekatannya sama ibunda sangat dekat sekali ya Mas Rory ya. Oke, pertanyaan terakhir nih akhirnya. Akhirnya. Mas Rory, ketika ada jadwal nge-gym tiap hari, Mas Rory udah terstruktur jadwalnya untuk menjaga proporsional badan Mas Rory, tiba-tiba ada panggilan dari kerjaan yang tadi disebut, mungkin dari kerjaan Mas Rory dan sebagainya. Bagaimana Mas Rory harus berbagi itu? Milih untuk saya nge-gym dulu atau kerjaan dulu? Kerjaan dulu, Mas. Karena nge-gym itu bisa kapan aja. Bahkan setelah saya siaran Prime Talk, Mas Fer, saya kadang-kadang nge-gym. Jadi gym saya mulai jam 9:30 malam sampai jam 11. Malam ya? Malam-malam. Kalau misalnya nggak ada waktu tuh ada dumbbell tuh, barbell. Iya. Nah, itu sih. Tapi kalau misalnya kita sudah ada di tempat gym terus tiba-tiba ada pekerjaan, ya saya harus tinggalin gitu. Ya pokoknya mana yang prioritas, pekerjaan lebih prioritas. Tapi memang menjaga badan tiap hari itu harus nge-gym, harus. Olahraga sih nggak harus tiap hari, tapi saya karena saya gym olahraga itu dari SMA, Mas Ferdi. Jadi udah 14 tahun, 15 tahun saya gym gitu ya. Dan selain itu kan saya juga tenis, saya juga renang, terus badminton dan lain sebagainya. Jadi udah jadi kayak olahraga tuh udah jadi kayak kalau kita makan aja gitu, kebutuhan pokok gitu loh. Jadi saya nggak yang menargetkan, orang berpikir wah kita harus rajin, kita nggak. Kalau ini udah jadi kayak kita makan aja, udah jadi bagian keseharian. Oke, itu saudara-saudara, segmen Buyen Waton sudah selesai. Tapi saya mau tanya lagi nih Mas Rory satu aja. Mas Rory, arti seorang sahabat buat Mas Rory itu apa sih Mas Rory? Dan sekarang sahabat itu kan banyak sekali masih sahabat ketika orang sukses, ketika orang belum sukses. Sahabat adalah orang yang bisa menampar kita ketika kita melakukan kesalahan sih Mas. Dan orang yang bisa memberi semangat, positivity dan contoh yang baik untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Saya lebih cenderung berteman dengan orang sedikit
tapi kualitas pertemanan itu intens dan positif. Karena saya percaya kita adalah orang-orang di sekeliling kita. Kita ditentukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang-orang di sekeliling kita misalnya tidak memberikan contoh yang positif atau pengaruh positif, ya kita akan ikut negatif gitu. Cuman kalau orang-orang di sekitar kita, misalnya orang-orang yang mandiri, orang yang visioner, orang yang punya personality yang bagus, kita pun akan terbawa. Gitu sih. Nah, itu bagus saudara. Jadi saya baru tahu nih inspirasinya. Sahabat itu bisa menampar kita di saat kita salah. Kadang sahabat itu malah nggak mau menampar Mas Rory karena nggak enak seperti itu. Ini malah bagus buat mencari Mas Rory. Oke, segmen Guyon Laton cukup sekian. Habis ini kita ke segmen Nendang Kondang. Jangan lupa tetap saksikan The Blakon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Nah, para konco poros dulur, sekarang kita masuk di segmen Nendang Kondang. Mas Rory, berkaitan dengan arti kata kondang, Mas Rory. Pertanyaan pertama, sosok kondang siapa sih Mas Rory yang menginspirasi Mas Rory hingga menjalani profesi sebagai jurnalis, sebagai entrepreneur, sebagai public speaker? Oprah Winfrey yang jadi inspirasi buat saya, karena keluarga kami, utamanya ibu dan kakak saya, suka banget yang namanya Oprah Winfrey, dan kami belajar banyak banget dari sosok Oprah Winfrey, dari yang awalnya juga nggak punya, awalnya kecil, dan sekarang dia bahkan punya production house dan juga channel sendiri, dan jadi salah satu orang berpengaruh di dunia. Nah, Oprah itu yang, dan saya belajar banget presenter, soal presenting dari dia, karena ketika dia mempresent itu dia memposisikan sebagai teman dan juga ada rasa gitu Mas, nggak asal ngomong aja. Sosok seperti itu Indonesia belum ada ya? Di Indonesia mungkin ada, tapi sekaliber Oprah ya agak susah sih. Kalau di Indonesia saya melihatnya Mbak Najwa Shihab, cuman kan beda, genre-nya beda. Kalau Oprah lebih ke social impact, Mbak Najwa juga social impact, tapi lebih banyak ke politik dan hukum, karena sebagai pejuang kan Mbak Najwa itu pejuang untuk nilai-nilai yang kita anut, dan apabila tidak ada yang sesuatu yang tidak benar, Mbak Najwa adalah pejuangnya. Kalau Oprah lebih ke soal rasa, itu yang saya bedakan. Jadi segmentasinya udah ada ya? Segmentasinya udah ada. Tapi sebenarnya di Indonesia itu kan presenter kalau udah tua tuh seolah-olah udah tidak terkenal, out of age ya. Kalau di Mas Rory lihatnya seperti apa? Kalau saya sih melihat itu adalah pandangan mungkin 10 tahun yang lalu, Mas Fer. Kalau sekarang, dan saya percaya si orang-orang Indonesia akan semakin kritis, semakin pintar, semakin cerdas, dan juga butuh sosok yang kredibel. Jadi kayak Rossi, Bang Karni, Bang Andi, Ira Kusno, Mbak Nana, mereka adalah sosok-sosok yang senior, tapi mereka tetap akan dibutuhkan untuk menjadi representasi kita ketika ada suatu hal yang perlu dikritisi atau suatu hal yang perlu diangkat. Mereka akan jadi representasi kita, dan saya sih melihat nanti ke depan justru semakin berpengalaman, semakin senior presenter, ini mereka justru akan semakin mahal gitu. Saya setuju saudara, mudah-mudahan Mas Rory ya nanti sampai umur 10 tahun depan, 20 tahun ke depan Mas Rory semakin berjaya. Amin. Amin dengan Mas Blangkon. Mas Blangkon juga sama-sama berjaya dong. Amin. Mas Rory, pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan kondang. Sosok siapa yang paling berjasa di balik kondangnya Mas Rory sekarang? Sosok yang paling berjasa, saya harus bilang bahwa salah satunya adalah kakak saya. Dia kebetulan di presenter juga di Kompas TV, di TV yang lain, tapi dia dulu di Metro TV. Jadi kakak ini memberikan encouragement, memberikan contoh, dan juga teladan yang oke banget menurut saya. Terus yang kedua, saya juga harus berterima kasih kepada Mbak Nana. Mbak Nana dulu kan di Metro TV juga sama-sama jadi wakil pemimpin redaksi. Kalau nggak ada Mbak Nana, belum tentu saya bisa sekolah S2. Karena Mbak Nana lah yang memberikan surat rekomendasi, memberikan izin, dan juga memberikan guidance gitu. Jadi Mbak Nana juga salah satu yang berjasa. Terus yang ketiga adalah Desi Anwar, terus Sasa Yusar Yahya, Dana Iswara, termasuk Mas Arief, itu dulu memberikan standar gitu, memberikan kayak ya udah ini loh patokannya kalau misalnya menjadi news anchor gitu. Jadi itu adalah orang-orang yang menurut saya berjasa sih. Wah, luar biasa ya, panutannya tuh orang-orang top semua. Tapi Mas Rory, berhubungan dengan kakak tadi Mas Rory, pernah nggak sih saling kritik
kakak pas siaran Mas Rory? Sering banget. Oh, kalau soal siaran sih enggak, karena kebetulan kami di jam yang sama Mas Ferdi. Betul. Saya jam 7, kakak saya jam 7 juga gitu, di 2 stasiun TV yang berbeda. Kita pun saingan rating dan share, saingan konten, saingan narsum. Canda-canda gitu yang narsummu gini, narsummu Enggak sih, cuman kita lebih ke diskusi soal hal ini aja. Saya nggak tahu ya, maksudnya kami berdua sama-sama mungkin sama-sama juga nggak terlalu tertarik untuk ngobrolin hal-hal teknis soal narsum, soal apa di jam yang sama. Kita lebih suka bahas big picture-nya gitu sih dari satu isu. Tapi pernah nggak seumpama dia sampai bilang, "Oh, siaranmu gini," terus Lore juga, "Mbak Sofi, siaranmu gini," gitu. Enggak. Iseng-iseng gitu. Enggak. Karena saya merasa saya dengan dia karakternya hampir sama gitu, sama-sama sharp, terus tegas, dalam, tajam, gitu-gitu sih. Oke, mantap ya. Yang ketiga Mas Rory, sosok kondang siapa yang ingin sekali Mas Rory itu berkolaborasi dan sampai saat sekarang tuh belum pernah kesampaian? Kalau berkolaborasi dalam hal profesional justru Mbak Najwa saya belum pernah gitu, dan pengen untuk berkolaborasi. Pernah tuh. Kalau di Metro kolaborasi dalam artian secara langsung enggak, tapi posisi Mbak Nana kan sebagai wakil pemimpin redaksi waktu itu. Itu sih satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya justru malah kayak Oprah Winfrey gitu, saya pengen, nggak tahu gimana caranya, apakah ini hanya mimpi atau apa, pengen kolaborasi atau pengen kerjasama gitu. Itu sih Mas, gitu. Nah, mantap saudara. Bukan tidak mungkin Mas Rory suatu saat akan bisa bertemu dengan Oprah Winfrey. Oh iya, kerja sama amin. Oprah Winfrey juga sama Najwa Shihab. Terakhir Mas Rory, pesan Mas Rory buat publik di Indonesia untuk mencermati sebuah nilai berita itu seperti apa, misalnya biar nggak termakan hoax dan sebagainya. Yang jelas kita ketika menyaksikan berita atau membaca berita jangan nggak pakai gas dan nggak pakai rem, lus gitu langsung percaya, enggak. Karena kita harus tahu bahwa suatu informasi itu ada karena sebabnya, Mas. Dan suatu pemberitaan itu juga ada karena sebabnya. Dan kita juga tidak bisa menasbihkan bahwa media, kemudian suatu tokoh atau narasumber pun juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jadi saran saya buat publik, tetap kritis. Kalau misalnya lihat informasi, cek sumbernya, kredibel atau enggak. Jangan percaya pada sesuatu yang too good to be true atau too bad to be true. Kemudian kita juga harus bisa memetakan media itu seperti apa. CNN kita tahu seperti itu, Fox kita tahu seperti itu, gitu. Begitu pula dengan di Indonesia. Jadi kita pun harus kritis. Ada suatu filter di belakang ini. Oke, informasi ini seperti ini, tapi apakah benar? Nah, kita harus berpikir kritis gitu sih. Oke, saudara-saudari para konco, itu tadi segmen Nendang Kondang. Dan kita tadi juga udah sinau bareng nonton dengan Mas Rory Asari. Mas Rory, terima kasih atas Thank you banget, Pak Blangkon. Inspirasi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you ya, Mas. Thank you, Mas Rory.